Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, pengarang kitabnya Abu Layth Syekh Nasr, beliau dapat cerita dari ayahnya Muhammad. Ayahnya Muhammad dapat cerita dari Abu Bakar Ibrahim. Abu Bakar Ibrahim dapat cerita dari Salim bin Abu Muqatil Al-Qadhi. Salim bin Abu Muqatil Al-Qadhi dapat cerita dari Abu Ma'sar. Abu Ma'sar dapat cerita dari Muhammad bin Ka'ab. Muhammad bin Ka'ab dapat cerita dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, barang siapa dikaruniai 5 hal, maka ia tidak akan terhalang dari 5 hal. Apa? Yang pertama, barang siapa dikaruniai syukur, maka ia tidak akan terhalang dari tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka niscaya akan kami tambah nikmat itu. Syukur kita lakukan dengan lisan, kita mengucapkan alhamdulillah. Syukur diucapkan dengan hati. Dengan cara apa? Dengan cara kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya dengan lisan saja, syukur kita juga dengan hati. Dengan apa? Dengan kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, barang siapa dikaruniai kesabaran, maka ia tidak akan terhalang dari pahala. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 10, Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ketika kita bersabar, maka Allah akan memberikan pahala itu. Ketika kita tidak bersabar, maka pahala tidak akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang dikaruniai taubat, maka ia tidak akan terhalang dari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 104, Allah mengatakan, wa huwallazi yaqbalut taubata an ibadihi. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Berapapun dosa kita, kesalahan kita, ketika kita bertobat minta ampun kepada Allah, pasti Allah akan menerima taubat kita. Tetapi taubat kita dengan taubatan nasuha, bukan taubat-taubat biasa. Bagaimana caranya kita taubatan nasuha? Kita menyesali apa yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, kita ganti dosa yang pernah kita lakukan dengan perbuatan-perbuatan baik. Itu caranya kita bertobat kepada Allah. Nah, ketika kita bertobat, maka Allah sudah menjanjikan pada kita semua, pasti Allah akan menerima taubat daripada diri kita. Kemudian yang keempat, barang siapa dikaruniai istighfar, maka tidak akan terhalang dari ampunan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat surat Nuh ayat 10, Allah mengatakan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya ia Allah adalah Maha Pengampun. Ketika kita istighfar, minta ampun kepada Allah akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, maka Allah Maha Pengampun, Allah Maha segala-galanya. Kita minta ampunan kepada Allah sebanyak-banyaknya atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian yang kelima, barang siapa dikaruniai doa, maka tidak akan terhalang dari dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 60, Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum.
Berdoalah kalian semua, pasti akan aku kabulkan doa itu. Maka kita diperintahkan oleh Allah berbanyak berdoa, berbanyak kita istighfar kepada Allah, berbanyak bersabar atas apa yang kita hadapi, permasalahan yang kita hadapi. Dengan itu semua Allah akan memberikan janji-janjinya melalui firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang mukmin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yuni maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wajhika wa 'azimi sultanik. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم ختم لنا بالإيمان اللهم ختم لنا بالإسلام اللهم ختم لنا بالإحسان اللهم ختم لنا بحسن خاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد رب العالمين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.